Halo semuanya, saya Okto. Apa kabar? Здравствуйте. Как дела? Kita bertemu kembali dalam belajar bahasa Rusia. Kita sudah memasuki materi yang ketujuh, belajar bahasa Rusia. Dalam materi ini, kita membahas kata benda dalam bahasa Rusia. Materi ini diberi judul kata benda dalam bahasa Rusia. Baiklah. Dalam bahasa Rusia, kata benda dapat dibagi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Kata benda jenis kelamin tersebut ada 3 jenis kelamin, yaitu kata benda berjenis kelamin maskulin atau muskoirot, kata benda berjenis kelamin feminin atau zenskirot, dan kata benda berjenis kelamin netral atau sredni root. Itu istilah Rusianya, saya ucapkan dalam bahasa Rusianya. Pada umumnya, untuk menentukan kata benda itu adalah berjenis kelamin maskulin, feminin, atau berjenis kelamin netral. Dapat dilihat dari akhirannya. Jadi, kalau kita ingin mengetahui kata benda itu berjenis kelamin maskulin, feminin, atau berjenis kelamin netral, dapat kita lihat dari huruf akhirnya, huruf akhirnya. Gitu. Untuk mempermudah mengetahui dan membedakan ketiga jenis kelamin benda tersebut, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dalam tabel ini saya bagi 3 tabel, ya. Tabel yang pertama yaitu kata benda maskulin atau muskoirot. Tabel yang kedua adalah kata benda feminin atau zenskirot. Sedangkan yang terakhir adalah kata benda netral atau srednirot. Ya. Dalam tabel pertama, yaitu kata benda maskulin, itu terdapat 3 huruf akhir, 3 huruf akhir. Yang pertama adalah huruf konsonan, yang kedua adalah huruf I, yang ketiga adalah B. Huruf konsonan atau huruf akhir pertama, yaitu huruf konsonan, itu dapat kita contohkan pada jurnal atau majalah. Ya, sedangkan huruf akhir I itu contohnya kita berikan adalah musei, musei atau museum. Sedangkan huruf akhir B itu kita berikan contohnya adalah uchitse, uchitse atau guru. Uchitse atau guru. Sedangkan pada kolom kedua, pada tabel yang kedua, itu adalah kata benda feminin. Kata benda feminin ini terdapat 4 huruf akhir. Terdapat 4 huruf akhir, yaitu A, Ya, Iya, dan B. Sedangkan huruf akhir A bisa kita berikan contoh yaitu kniga atau buku, atau buku yang artinya buku, artinya buku. Huruf akhir yang kedua yaitu Ya, itu dapat kita berikan contoh nedelia, nedelia yang artinya seminggu. Nedelia. Huruf akhir ketiga yaitu Iya,
dapat kita berikan contohnya adalah Ruskia, yang artinya Rusia. Ya. Sedangkan huruf akhir yang keempat adalah B. Itu dapat kita berikan contohnya adalah DOS, atau yang artinya saudara perempuan. Ya, DOS yang artinya adalah saudara perempuan. Ya, saudara perempuan. Dan pada tabel yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kata benda netral atau sredini rod. Pada kata benda netral ini terdapat 3 huruf akhir. Ya, terdapat 3 huruf akhir. Yang pertama adalah huruf O, yang kedua adalah huruf Y, yang ketiga adalah huruf Y. Huruf akhir yang pertama yaitu O dapat kita berikan contohnya adalah okno, yang artinya adalah jendela. Huruf akhir yang kedua yaitu Y dapat kita berikan contohnya adalah morie atau laut, ya, artinya laut. Morie artinya laut, ya. Huruf akhir yang ketiga yaitu Y dapat kita berikan contohnya adalah Sdlanie. Jadi itulah ketiga tabel kata benda maskulin, feminim maupun netral beserta contohnya, ya, beserta contohnya. Semoga dapat memahaminya, ya. Dari tabel di atas tersebut, maka dapat terlihat bahwa ada kata benda yang berakhiran B, yang merupakan kata benda yang berjenis kelamin maskulin, dan ada juga yang berjenis kelamin feminim. Hal ini kata yang berakhiran B tersebut bisa menjadi kata benda maskulin dan kata benda feminim. Hal ini dapat kita lihat dari contohnya, ya. Contoh kata benda maskulin yaitu dien, yang artinya hari. Contoh yang kedua adalah portfel, yang artinya tas kantor. Ya, portfel, tas kantor. Sedangkan contoh feminimnya adalah sebagai berikut. Dos, anak perempuan. Yang kedua adalah krovat, yang artinya tempat tidur. Ya, dapat kita pahami. Itu besar, ada contoh-contohnya, ya. Itu yang dapat kita pahami. Itu. Sebagaimana diketahui bahwa huruf akhir A dan Ya merupakan kata benda feminim yang terdapat dalam tabel feminim. Akhir huruf tersebut juga bisa terdapat pada kata benda maskulin. Sebab dalam kata Rusianya, Diedushka yang artinya kakek, Musna yang artinya anak laki-laki, dan kata Dadya yang artinya paman adalah seseorang atau sekelompok orang laki-laki. Ya, jadi maksudnya gini. Diedushka yang artinya kakek, Masina yang artinya anak laki-laki dewasa, dan Diatya itu adalah orang, ya, orang
orang atau sekelompok orang lah ya, itu merupakan orang, dan orang tersebut adalah laki-laki, jadi dia maskulin, ya. Nah, dia adalah laki-laki, tapi dalam kata bendanya dia masuk ke dalam feminim, ya, feminim. Nah, itu dia maksudnya gitu, bisa masuk feminim, ya. Makanya diambil contohnya maskulin, jadi dia tetap maskulin, ya. Jadi dia bisa feminim ke maskulin karena orangnya adalah laki-laki. Laki-laki itu maskulin, ya. Nah, itu dia maksudnya itu, ya. Dalam huruf akhir A dan Ya. Saya harap demikian dan dapat dipahami. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan materi ini, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi. Spasiba, das vidania.